Dilihat dari, kualitas dan mutu, di mana program studi yang berada di bawah FISIP memiliki kualitas dan mutu yang terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kami mempelajari tentang, ilmu pemerintahannya ada dan ilmu politiknya pun ada. Berarti otomatis, untuk yang ingin ngambil kelas atas itu udah nggak bisa berarti ya? Nggak bisa. Berarti, otomatis, kalau misalkan ada yang menargetkan 3,5 tahun itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Berarti emang, flat itu 4 tahun, bisa dikatakan emang sama rata Iya. gitu ya. Tapi emang bagus-bagus gitu ya, unggul semua ya gitu UKM atau organisasi yang ada di FISIP ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Senang sekali saya dan Hindayatna bisa menjumpai Unsap Lover. Di podcast kali ini kita akan membahas kembali seputar wawasan fakultas. Masih ditemani dengan saya Nah Hindayatna, juga narasumber kita kali ini yang sangat luar biasa sekali. Setelah kemarin membahas seputar fakultas yang ada di EPB. Nah, sekarang kita beralih ke yang ada di FISIP gitu. Nah, penasaran kan FISIP itu seperti apa? Makanya tetap stay tune dan akan kita bahas tuntas hari ini bersama narasumber kita. Nah, saya sekarang sudah bersama narasumber dari perwakilan dari FISIP ya, Kang. Ya. Boleh langsung perkenalin ke Unsap Lovers. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Gumelar, perwakilan dari FISIP Unsak. Oke, Kang Agung Gumelar ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kang, Akang kan di FISIP Ya. sekarang. Em, Kalau kesibukannya sendiri di FISIP ikut apa Kang? Kalau kesibukan di FISIP sendiri itu, ya sehari-hari selain tentunya kuliah ya, Mm-mm. eee, saya juga, aktif di Ormawa, yaitu di Hima Administrasi Publik, Mm-mm. sebagai ketua. Ketua. Wah, luar biasa sekali ya Unsur Lovers. Kang Gumelar ini mengikuti HIMA ya, HIMA Administrasi Publik dan sebagai ketua. Nah, luar biasa sekali ya bisa dapat dicontoh nih buat rekan-rekan Unsap yang ingin masuk ke FISIP boleh banget tuh. Oke, kalau gitu kita langsung memperdalam aja gitu ya terkait sama apa aja sih yang ada di fakultas, terus keseruan apa, terus pembelajaran apa sih yang ada di FISIP ini gitu. Makanya kalau itu langsung kita bahas nih. Nih, boleh nggak sih Kang dijelasin dulu nih ya, karena kan Akang tuh dari fakultas FISIP ya, Ya. dari FISIP gitu. Nah, FISIP itu apa sih? Jadi untuk FISIP ini atau lebih dikenalnya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 11 April atau disingkat, FISIP Unsap, merupakan bagian rumpun ilmu sosial yang merupakan bagian dari Universitas Indonesia. FISIP Unsap sendiri mengelola program pendidikan berjenjang, dengan gelar sarjana S1, program studi administrasi publik, dan jenjang magister yaitu S2 dengan program studi administrasi publik. Dan saat ini untuk FISIP Unsap sendiri dipimpin oleh, Ibu Rika Kusdinar Esos MSI. Oke, berarti Ibu Rika ini sebagai rektor Dekan. dekan ya Iya. maksudnya ya dekan. Tadi ada beberapa program studi juga ya Kang dari FISIP, ada S1-nya ada, terus S2-nya juga ada gitu ya. Nah, kalau boleh diceritain lebih lanjut nggak Kang dari prodi-prodi tiap S1 gitu ya, prodi-prodinya tuh dijelasin lebih detail lagi. Oke. Kalau untuk program studi ya, di FISIP Unsap itu, ada satu, yaitu program studi administrasi publik, di mana awalnya, administrasi publik ini, eee, namanya itu
ilmu administrasi negara. Namun ada perubahan nomenklatur menjadi administrasi publik. Nah itu untuk berarti dari prodinya sendiri cuma hanya ada satu ya di FISIP ini tuh. Dari S2-nya juga cuma ada satu. Ya, Tadi apa? administrasi publik. Administrasi publik. Oke. Nah, kalau dari Akang sendiri nih pengalamannya gitu ya. Kenapa sih Akang memilih untuk masuk ke FISIP ini gitu? Eh, Alasan saya untuk masuk FISIP khususnya memilih program studi administrasi publik, pertama dilihat dari kualitas dan mutu, di mana program studi yang berada di bawah FISIP memiliki kualitas dan mutu yang terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dan yang kedua, tentunya melihat dari prospek kerjanya, di mana lulusan dari program studi administrasi publik ini memiliki prospek kerja yang luas dan fleksibel seperti itu. Jadi itu mungkin alasan Akang untuk memilih ke FISIP itu karena jenjang karirnya yang luas gitu ya di program studi yang diambil gitu. Oke, menarik nih Kang. Nah, terus selama pembelajaran di prodi Akang ini tuh apa aja sih Kang yang dipelajari gitu? Terus hal-hal yang menarik gitu atau eh, mata kuliah yang Akang sukai di prodi ini tuh apa gitu? Kalau untuk pembelajaran sendiri di FISIP Unsap ini, di program studi administrasi publik, kami mempelajari tentang ilmu pemerintahannya ada dan ilmu politiknya pun ada. Dan untuk matkul yang saya sukai, apa ya, eee, Ah, paling mungkin untuk lebih ke bidang ilmu pemerintahan. ilmu pemerintahannya gitu. Oke. Em, ada hubungannya nggak Kang sama cita-cita Akang gitu mau jadi apa akhirnya memutuskan untuk masuk ke FISIP ini gitu. Kalau untuk hubungan tentunya ada ya, di mana salah satu cita-cita saya bisa bekerja di bidang BUMN mungkin BUMN seperti itu. di instansi pemerintah Iya. gitu ya BUMN. Mantap. Nah, selama pembelajaran nih Kang di kelas ataupun di luar kelas gitu, fasilitas apa aja sih yang diberikan gitu oleh lembaga terkait khususnya dari FISIP ini? Untuk fasilitas sendiri yang kita dapatkan, tentunya tentunya yaitu pertama ruang kelas yang presentatif, kemudian fasilitas penunjang pembelajarannya pun lengkap dari mulai lab komputer, kemudian yang lainnya. Dan juga selain itu, di FISIP juga kita didukung oleh dosen-dosen yang berkompeten di bidangnya. Jadi emang dosennya juga udah berkompeten gitu Iya, ya. Jadi nggak diraguin iya, lagi nih buat teman-teman Unsaploper kalau misalkan mau masuk ke FISIP gitu ya. Itu dari sistem pengajarnya juga gitu ya, dari sistem eh, perkuliahannya juga itu udah luar biasa banget ya gitu. Dari dosen-dosen juga udah kompeten gitu. Oke. Em, Berhubungan sama tadi nih Kang yang prospek kerja gitu ya. Tadi kan selain bisa di instansi pemerintah gitu, ada lagi nggak sih Kang prospek kerja yang bisa dicapai ketika kita udah lulus dari FISIP ini, gitu. Khususnya dari tadi program administrasi publik. baik untuk prospek kerjanya sendiri itu kan tadi dikatakan prospek kerjanya di sini itu luas dan fleksibel. Hmm. Nah, di mana nanti kita bisa tetap di bidang politik sebagai politikus atau anggota partai politik dan anggota DPR. Namun banyak juga lulusan yang kemudian berkecimpung di bidang akademis, misalnya seperti sebagai peneliti atau dosen ataupun analis politik seperti Oh, itu. oke. Jadi emang nggak hanya untuk di instansi pemerintah, tapi emang fleksibel gitu Iya. ya, bisa masuk ke berbagai bidang gitu ya. Oke. Nah, kalau dari sistem perkuliahannya sendiri itu gimana, Kang?
penjurusan dan kayak pemilihan matkul yang ada di fakultas itu seperti apa sih? Dari mulai mungkin semester awal hingga akhir gitu. Baik untuk sistem perkuliahan sendiri, di Visip Unsap itu kita per blok. Jadi untuk setiap semester sudah diplot berapa SKS yang harus diambil oleh setiap mahasiswanya. Jadi, untuk sistem, jumlah SKS-nya itu sudah ditetapkan oleh pihak lembaga. Dan untuk penjurusan dan pemilihan matkul di kita itu tidak ada karena, tadi itu, kita sistemnya per blok seperti itu. Oh, oke. Berarti emang, dari semester awal sampai terakhir itu udah ditentuin gitu Iya ya, matkulnya itu udah satu paket iya, mungkin ya, kayak gitu. Berarti otomatis, untuk yang ingin ngambil kelas atas itu udah nggak bisa berarti ya? nggak bisa Berarti, otomatis, kalau misalkan ada yang menargetkan 3,5 tahun itu nggak bisa ya? nggak bisa. Berarti emang, flat itu 4 tahun gitu ya? Oke. Terus, selanjutnya nih Kang, tadi kan kita udah ngebahas seputar, mekanisme perkuliahan, terus prodi yang ada di FISIP itu apa aja, dari S1-nya, terus dari S2-nya, terus dari pemilihan matkulnya juga, dan lain-lainnya. Nah, sekarang nih, kita beralih ke Ormawanya gitu ya, organisasi mahasiswa atau juga, ke UKM-nya, unit kegiatan mahasiswa. Nah, di, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini sendiri, itu ada kegiatannya apa aja sih dari baik itu dari Ormawanya maupun dari UKM-nya? Baik, untuk kegiatan organisasi, di Visip Unsap ini kita ada UKM, di mana untuk UKM ini baik di bidang olahraganya ada, seperti futsal, bulu tangkis dan voli. Kemudian untuk di bidang keseniannya kita ada Gemasaka, dan di bidang fotografi dan jurnalistiknya itu ada pers dan fotografi. Kemudian di bidang kewirausahaannya itu ada IPMAP, eee, kemudian di bidang keagamaannya, kita itu ada UKM Kajis, dan selain UKM, di kita juga itu ada, ormawanya yaitu, Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik. Himpunan mahasiswa, oke. Jadi lengkap sekali ya Ya, Kang, nggak hanya dari akademiknya gitu ya, mungkin dari non akademiknya juga ada gitu ya. Jadi untuk Unsap Lover nih, kalau mau masuk ke FISIP gitu ya, itu, banyak banget ya gitu di sana untuk pengembangan skill, minat, bakat juga. Jadi kita nggak hanya, bosen di perkuliahan di kelas gitu ya, kita bisa membangun relasi, jaringan, memperluas, networking itu lewat tadi berbagai macam kegiatan, baik itu UKM, UKM-nya juga tadi banyak ya ya. bervariasi Kang gitu, sama ada juga dari Ormawanya itu ada himpunannya juga gitu ya, himpunan mahasiswa gitu. Nah, terkait sama himpunan mahasiswa nih Kang, saya penasaran kenapa Akang, ikut nih atau join ke Hima Administrasi Publik gitu, dan sekarang menjabat sebagai ketua gitu? Mungkin alasan pertama saya yaitu ingin mengembangkan soft skill saya ya, terutama di bidang public speaking, eee, di mana, untuk, eee, bidang public speaking ini sangat-sangat dibutuhkan ya, baik dalam perkuliahan di dalam kelas maupun nanti ketika di, apa sih, di proses, di pekerjaan seperti itu. Kalau misalkan dari organisasinya gitu kan, tadi kan banyak gitu kan. Ada nggak sih, yang unggul banget ya, unggulan gitu dan peminatnya tuh rame gitu, itu di organisasi yang mana gitu, kalau dari FISIP sendiri? Kalau untuk UKM unggulan, untuk di FISIP sendiri itu sama rata kan, jadi tidak ada yang, apa ya, yang kurang ataupun yang unggulan seperti itu. Jadi, semuanya rata, dan untuk peminatnya sendiri, mungkin beragam ya Kang, karena tidak semua tinggi-tinggi semua, sedikit-sedikit semua, jadi seperti itu. Oke, jadi, eee, bisa dikatakan emang sama rata Iya. gitu ya, tapi emang bagus-bagus gitu ya, unggul semua ya gitu UKM atau organisasi yang ada di FISIP ini gitu. Nah, balik lagi nih Kang ke
pembelajaran tadi ada nggak sih kesulitan yang Akang hadapi ketika belajar di kelas gitu? Pengalamannya tuh seperti apa sih ketika belajar di fakultas FISIP ini tuh gitu? Terus, tadi kesulitannya takutnya nanti, dari Unsa Lover karena pengalaman saya pribadi gitu ya, ketika lulus dari SMK atau SMA itu kayak Iya. bingung sama bimbang, dilema banget kan. Kita tuh passion-nya ke kita mau kemana gitu. Dan boleh nih Akang kasih saran atau tips gitu biar kita nggak salah jurusan. Oke, kalau untuk tadi yang proses pembelajarannya ya, Gitu dulu. kalau untuk proses pembelajarannya ya itu yang saya rasakan, seru-seru ya, Kang, karena, setiap dosen yang mengajar memiliki, metode pembelajarannya masing-masing. Jadi, untuk materi yang disampaikan dosen itu, lebih mudah dipahami seperti itu. Dan mungkin untuk tipsnya agar tidak salah jurusan ya, Mhm, mungkin, lebih mendalami lagi kepada diri sendiri gitu, eee, kita minatnya apa gitu, kemudian, kita tertarik di bidang apa misalnya seperti itu. oke. Jadi, tipsnya nih ya buat Unsa Lover ditekankan lagi untuk mendalami, passion kita dulu Iya, ya terlebih dahulu, eee, ulik-ulik gitu ya, ulik-ulik dulu. Emang saya rasakan juga sih, nggak hanya satu passion tuh kayak saya rasa juga banyak gitu ya, nggak hanya satu. Tapi, mungkin bisa jadi tips juga buat Unsa Lover untuk, yang condong tuh lebih kemana iya, gitu ya, gitu ya. Misalkan tadi, ingin, eee, apa, cita-cita kalian itu masuk ke, apa, instansi pemerintah. Nah, itu nanti bisa dicocokkan sama jurusannya. Salah satunya tadi dari ke FISIP gitu iya, ya, administrasi publik kayak gitu. Ya gitu. Jadi, lebih lebih dikuatin lagi ya tekadnya sama passion kalian tuh yang benar-benar ingin ada di mana, kayak gitu. Jangan sampai nanti ketika udah masuk ke jurusan tersebut, udah melalui, beberapa semester, itu kalian mulai kerasa nih ya. Tapi saya rasakan juga emang, ya mungkin emang siklusnya harus seperti itu gitu ya. Kadang-kadang di tengah perjalanan itu kayak merasa salah jurusan. prodi atau jurusan gitu ya, itu emang hal lumrah gitu Iya, ya. Tapi, nggak apa-apa emang kalian nggak sendiri gitu ya, banyak orang yang mengalami ini. Tapi tipsnya karena kalian udah berada di jalur itu, so kalian harus stay tune, harus bisa finish sampai garis akhir gitu ya, Kang. Nah, buat Unsa Lover yang terkendala sama biaya, ya karena di FISIP juga banyak beasiswa gitu iya. ya yang bisa didapatin. Nah, boleh nih Kang, dari FISIP tuh ada beasiswa apa aja sih? Kalau untuk beasiswa itu, ada KIP kuliah, Ya, kemudian ada beasiswa UKT juga, mhm. dan ya masih banyak lagi. Masih banyak jadi, internal dari FISIP gitu Iya, ya. Tuh, makanya Unsaplver jangan calon-calon mahasiswa ya gitu ya, jangan ragu untuk masuk ke FISIP gitu ya karena, kalian nggak jika terkendala sama biaya masih bisa cara lain gitu, banyak cara lain yaitu dengan bisa mendaftarkan, beasiswa tadi banyak ya iya, jenis-jenis beasiswanya ada beasiswa KIP, kuliah itu dari pemerintah, terus, ada bantuan UKT iya, juga dan juga beasiswa-beasiswa lainnya yang Unsaplver bisa, cari sendiri mungkin di websitenya FISIP gitu iya, ya. Oke. Unsaplver tadi udah kita berbincang sangat banyak sekali ya dengan narasumber kita luar biasa sekali gitu ya dari FISIP, perwakilan dari FISIP nih. Udah bincang sangat banyak gitu. Nah, mungkin sekarang Kang nih, ada sedikit ini enggak, apa namanya, pesan gitu ya, pesan buat calon mahasiswa nih yang bingung atau yang bimbang, terus boleh disaranin masuk ke FISIP gitu dan, eee, apa namanya, berikan statement yang mengapa sih kalian itu harus, masuk ke FISIP gitu. oke, mungkin untuk pesan para calon mahasiswa yang mau ke FISIP Unshab ya, apa yang dilakukan di masa muda akan menjadi momen yang paling kamu ingat dalam hidupmu. Jadi jangan buang momen tersebut dengan melakukan hal yang tidak berguna, seperti itu. Dan jadi untuk mengukir momen yang berguna itu, maka
mari bergabung dengan FISIP Unsap dan kami tunggu di FISIP Unsap. Semangat, sampai ketemu nanti. Nah, mmm, terakhir mungkin dari saya, yuk jangan ragu buat join Universitas 11 April Sumedang. Banyak sekali fakultas dan program studi yang calon mahasiswa dapat pilih gitu ya. Nah, terkait sama FISIP yang telah kita tadi bahas gitu, boleh informasi lebih lanjutnya kunjungi di bawah ini. Oke, di bawah ini ya, nanti kita cantumin di sana, langsung aja kepoin, kalau udah tertarik dan udah bener-bener bertekad buat masuk FISIP, langsung aja dong gas dari sekarang gitu ya. Batas waktu pendaftaran juga ada ya di website yang tersebut. Yuk, makanya jangan sampai ketinggalan, jangan sampai nyesel, action dari sekarang. Oke, dari saya sekian, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga, pada Sama-sama. Kang Gumelar yang udah ngasih pengalamannya, sharing-nya gitu terkait dengan fakultas, dari FISIP ini. Sampai jumpa di next episode dengan, eee, fakultas lainnya.